A, II, II, UU, UU, EO. EO. Kabar duka datang dari pemain FTV Tamara Tiasmara dan mantan suaminya DJ Engger Dimas. Putra mereka meninggal dunia dalam sebuah insiden di kolam renang Taman Air Tirtabas, Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Pihak keluarga meminta pihak kepolisian untuk melakukan pemeriksaan penyebab pasti kejadian naas ini. Kabar duka datang dari pemain FTV Tamara Tiasmara dan mantan suaminya DJ Engger Dimas. Putra sematawayang mereka, Raden Andante Halif Pramudityo, berusia 6 tahun meninggal dunia setelah mengalami sebuah insiden di kolam renang Taman Air Tirtamas, Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Korban dinyatakan meninggal dunia di Rumah Sakit Islam Pondokopi pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Pihak kepolisian sudah mengamankan rekaman CCTV dan meminta keterangan sejumlah saksi mata yang berada di lokasi. Namun hingga sekarang, keluarga masih menantikan hasil pemeriksaan dari kepolisian untuk mengetahui penyebab kepastian dari meninggalnya putra sematawayang dari pasangan Tamara dan DJ Engger ini. Tim TV One mengabarkan. Dan pemirsa sudah bergabung bersama kami DJ Engger Dimas selaku orang tua dari almarhum Dante yang akan membagikan kisahnya dalam mencari penyebab pasti kematian dari buah hatinya. Selamat siang Mas Engger. Halo, selamat siang. Mas Engger, pertama kami turut berduka cita atas kehilangan anak. Ya, terima kasih atas ucapannya. Oke. Mas Engger, sejauh ini pihak keluarga sudah melakukan pelaporankah kepada pihak kepolisian seperti apa? Sepengetahuan saya sekarang sedang ada di Malang. Tapi Selasa kemarin itu, Selasa malam, saya setelah ada acara tahlilan, saya langsung menuju ke Polsek Duren Sawit untuk melihat CCTV dan melakukan pelaporan. Cuman mungkin karena waktu itu sudah terlalu malam, diarahkannya untuk besoknya. Dan besoknya itu saya diwakilkan oleh ayahanda karena saya sudah berada di luar kota. Ya, tapi sampai sekarang sepengetahuan saya belum ada pelaporan dari keluarga. Tapi saya pastikan saya pihak dari bapaknya itu, yang mana itu saya yang pertama kali dari pihak keluarga melaporkan. Karena saya juga berat buat saya sih, tapi waktu itu saya mendengar ada perkembangan, akhirnya saya mencoba melihat CCTV-nya seperti apa, ada apa di situ. Oke. Artinya sampai saat ini belum juga bisa melihat CCTV ataupun mendapatkan informasi mengenai penyebab kematian dari pihak kepolisian, Mas? Pertama, saya tidak mau berasumsi dan berandai-andai, tapi saya yakin teman-teman di kepolisian sedang menyelidiki dan sedang meninjau kembali isi CCTV-nya juga. Tapi saya usahakan saya akan secepatnya coba untuk melihat dan ya untuk ya mengetahui lah bagaimana anak saya itu bisa meninggal dunia. Sudah adakah keterangan saksi yang didapatkan oleh Mas Engger? Untuk itu saya sendiri pribadi belum ada keterangan saksi yang saya dengarkan. Mungkin kalau ada berita dari ayahanda saya yang sudah ke sana juga mewakilkan saya, itu mungkin kapasitas beliau untuk menjelaskan gitu. Saya tidak ada kapasitas di sini untuk yang di hari Rabu gitu. Oke. Mas Engger mungkin bisa cerita kronologis kejadian ini yang diketahui atau diterima oleh keluarga, sebenarnya kronologisnya seperti apa, Mas? Sebenarnya kalau dari saya sendiri yang dari yang saya alami saja ya, karena kalau kronologis
hukumnya saya tidak ada hak dan belum ada hak dan belum ada kapasitas untuk itu. Em, saya cuman ditelepon Sabtu eh, untuk datang ke Rumah Sakit Premier Jatinegara karena ada sesuatu gitu. Pas di jalan itu saya dikabarkan anak saya meninggal gitu. Jadi saya langsung datang. em, saya saya tanya kenapa gitu kan. Ini ada apa? Kenapa kakak meninggalkan bapak? Gitu. Ya saya cuma bertanya ini kenapa gitu. Tenggelam. Saya nggak, saya tidak, saya tidak apa ya, saya tidak mendengar kronologis lebih jauh sih. Walaupun saya ada mengetahui sesuatu tapi baik lagi saya tidak mau berandai-andai. Saya menunggu pihak dari kepolisian untuk mengeluarkan statement. Oke. Gitu. Saya tidak mau mendahului. Mas Engger, untuk almarhum Dante sendiri kan kalau tidak salah berusia 6 tahun ya. Apakah sudah bisa berenang atau belum? Di waktu saya masih menikah sama dengan ibundanya Dante, memang kita sempat les renang. Cuman setelah saya bercerai itu, sepengetahuan saya Andante itu belum bisa berenang, gitu. Oke. Sepengetahuan saya. Oke, Gitu. Mas, tadi Jadi kan ya, sempat diceritakan dari sisi di mana Mas Engger mendapatkan kabar mengenai almarhum ya. Tapi pada saat kejadian ini, sebetulnya almarhum ini bersama dengan siapa saja dan memang berenang maaf, putus. dengan siapa Ya. saja, Mas? Uh, karena saya belum melihat CCTV dan saya belum mempunyai kapasitas untuk menceritakan kronologi yang saya tahu, gitu. Jadi saya balik lagi saya menunggu dari kepolisian untuk menyampaikan kepada awak media semuanya. Oke. Mas Engger, kan pelaporan sudah dilakukan oleh ayahanda tadi dikatakan ya. Tapi CCTV belum bisa diperlihatkan. Ini alasan dari pihak kepolisian apa? Untuk yang hari Rabu itu, yang saya dengar aja ya, itu pelaporan belum bisa dilakukan dari pihak ayah. Dan saya juga waktu yang malam itu juga belum bisa melakukan pelaporan. Jadinya kita masih simpang siur juga sebenarnya. Ini bagaimana cara dari pihak keluarga itu melakukan pelaporan. Itu aja sih yang bisa saya sampaikan sampai saat ini. Oke. Gitu. Sampai saat ini masih Baik lagi menunggu. saya sebagai warga negara yang ya. Silakan, Mas. Ya, bagaimana? Ya, saya sebagai warga negara Indonesia yang mempunyai hak hukum dan mempunyai juga kewajiban untuk mentaati hukum, saya masih menganut azas praduga tak bersalah, tidak mau berandai-andai, tidak mau menduga-duga lah gitu. Saya serahkan semua ke teman-teman di kepolisian. Oke. Lantas sejauh ini apa yang kemudian menyebabkan Anda menduga adanya kejanggalan dalam kematian almarhum Dante? Seperti yang saya jelaskan tadi, saya mempunyai kronologis yang saya dengar sendiri, tapi saya tidak mendahului ke pihak polisian karena sedang dilakukan penyidikan. Tapi ada ya beberapa saksi yang menghubungi manajer saya, menghubungi pihak-pihak itu, dan dari manajer saya itu menyampaikan gitu. Jadi ya memang sebenarnya ya saya balik lagi, saya sangat menunggu hasil dari kronologis dari pihak kepolisian. Oke. Itu yang dilihat di CCTV gitu. Tadi Gitu. Mas Engger sempat menjelaskan mengenai kronologis yang Anda tahu begitu. Tapi kronologis yang memang Mas Engger tahu ini berbeda dengan kronologis siapa, Mas, sebetulnya? Karena saya belum lihat CCTV ya, saya tidak mungkin saya tidak mungkin berandai-andai begitu, Mbak. Jadi saya nggak mau nanti malah jadi fitnah atau jadi apa. Saya balikin lagi ke kepolisian lagi untuk menjelaskan kronologisnya. Ya semoga secepatnya lah bisa terungkap gitu.
Oke, kami dan saya konfirmasi bisa melakukan kembali. pelaporan. Mas Engger, tapi pelaporan Ya, sudah ada di pihak kepolisian, sudah ada yang melaporkan, betul? Walaupun itu bukan dari sudah pihak Mas Engger. sudah ada. Bukan dari pihak keluarga. Yang melaporkan itu dari pihak Tirtamasnya, dari pihak warga yang ada di sana dan pengunjung gitu. Jadi sudah ada pelaporan. Tapi itu saya baru tahu ada pelaporannya itu di hari Senin gitu. Oke. Dari Senin itu saya baru tahu. Dan di situ saya bertanya-tanya, loh ini ada apa gitu. Ini ada apa nih, Mbak? Ada apa gitu. Oke, Mas Begitu. eh, sempat melihat jenazah dari almarhum? Oh iya ya. Saya melihat jenazah almarhum itu pertama kali sekitar pukul 7 saya sampai di rumah sakit Premier di Jatinegara. Saya ke sana, saya langsung lihat sudah tidak bernyawa, sudah terbujur kaku. Saya hanya tanya sekali, anak saya kenapa sudah tenggelam, tenggelam penyebabnya. Saya sebagai ayah dan juga ya orang tua lah, saya langsung mengurus jenazah. Saya malam itu juga langsung mencari tempat untuk dimakamkan di dekat rumah saya. Udah itu aja sih yang saya lakukan gitu. Oke, tapi Dan ada karena Mas, tapi itu ada kejadiannya sangat tanda-tanda tiba-tiba gitu. janggal nggak sih dari Ya tubuh gimana? almarhum? Kalau untuk itu kan kalau janggal, kalau dalam keadaan kalau tanda-tanda janggal mungkin ya keluar air kali ya dari mulut, dan keluar air lah gitu. Jadinya ya memang kalau memang tenggelam ya itu sih yang janggal, itu aja. Cuman ya yang janggal kalau seharusnya kalau ada CPR itu seharusnya kan dia kasih CPR ya gitu ya. Saya tidak saya tidak melihat ada bekas penekanan di dia. Cuman balik lagi, ini saya nggak mau berandai-andai. Ya waktu itu saya lihat hanya anak saya sudah terbujur kaku aja udah. Oke, Mas Engger, yang informasi yang beredar di media sosial begitu ya, bahwa anak atau almarhum Dante ini tidak sedang bersama dengan ibunya, dengan orang lain ketika sedang berenang ini. Mas Engger sudah tahu siapa orangnya yang menemani pada saat itu? Baik lagi biar kepolisian yang menyampaikan. Oke, tapi Mas Engger sudah ada dugaan siapa? Baik lagi saya tidak mau menduga-duga. Saya tidak mau berandai-andai juga sih begitu. Oke, jika nanti sampai akhirnya terbukti ada kelalaian, apa kemudian yang Mas Engger harapkan? Yang saya harapkan hukum di Indonesia bisa berjalan dengan seharusnya, dan yang pasti harapan keluarga saya dan keluarga yang lainnya ya, jika ada terjadi hal seperti ini lagi ya mendapatkan hukuman yang sepantasnya lah, seberat-beratnya saya minta, seberat-beratnya. Oke, Gitu. Mas, Itu aja sih. pada saat Ya. Mas Engger mengetahui kabar meninggalnya anak Mas Engger ini, sempat bertanya ke istri apa yang terjadi dan apa yang dikatakan istri pada saat itu? Mantan istri ya? Mantan istri saya sih mantan istri ya. Jadi supaya kita bedakan 3 subjek dulu ini. Saya hanya bertanya, ini kenapa anak saya? Apa yang kejadian? Apa kejadian? Bagaimana? Ya semua mengatakan tenggelam. Mantan istri ada sih di mana minta maaf. Tapi saya hanya fokus ke anak saya. Gitu. Ya udah, anak saya sudah tidak bernyawa. Kewajiban saya sebagai bapak adalah untuk mengurusi jenazah anak saya. Jangan ada orang lain yang mengurusi karena ini tugas terakhir saya. Begitu. Saya sebagai bapak juga maunya mengazani anak saya cuma sekali aja gitu pas saya lahir. Gitu. Saya cuman mengucap seharusnya kamu yang menguburkan bapak, bukan bapak yang menguburkan kamu. Gitu. Ya hal-hal seperti itulah, hal-hal orang-orang di saat berduka gitu. Oke, artinya tidak ada komunikasi lagi dengan mantan istri berkaitan dengan kasus ini?
nanti kita akan coba berkomunikasi sesampai di Jakarta. Eh, saya mau lebih jelasnya bagaimana sih gitu. Dan kita kemungkinan akan maju bersama atau ada cara lainnya untuk supaya ini bisa terungkap. Karena pribadi dari pihak saya, semua ini yang harus melakukan rilisnya itu adalah kepolisian. Jadi saya tidak mau melangkahi, dan saya juga sangat berhati-hati sekali untuk menyebutkan nama gitu. Karena ya balik lagi, takut jadi fitnah pertama, kedua juga nanti menimbulkan praduga-praduga yang tidak perlu. Oke. Tapi Mas, alat bukti apa yang kemudian sudah dikantongi oleh pihak keluarga dan juga sudah diberikan kepada pihak kepolisian untuk bisa sama-sama menanti pernyataan resmi dari pihak kepolisian, Mas? Semua alat bukti itu ada di polisian. Saya tidak memegang alat bukti apapun. Yang saya pegang hanyalah hanya yang berhubungan dengan administrasi kematian anak saya, dan juga akta kematian gitu. Jadi ya itu aja sih. Itu saya serahkan semua ke kepolisian. Saya percaya dan dengan inisiatif polisi menyelidiki kasus ini pun saya sangat mengapresiasi. Begitu. Oke. Mungkin Mas Engger, apa mungkin momen yang paling Mas Engger kangenin dengan almarhum Dante sebelum akhirnya berpisah dengan cara seperti ini? Andante itu mungkin adalah salah satu alasan saya masih bisa bertahan hidup sampai saat ini. Alasan keluarga saya masih bisa ceria sampai saat ini. Saya kangen di saat dia panggil bapak di saat kita naik motor bareng gitu kan. Saya sih kalau bisa ditarik lagi waktu, Dante bisa, saya cuman ingin kakak tahu kalau bapak tuh sayang banget sama Dante gitu. Ya banyaklah kenangan-kenangan, karena di saya itu saya mengajarkan anak saya itu untuk kamu sekolah, kamu menjadi orang yang berguna, biar di sini bapak yang berusaha untuk menghidupi kamu sampai menjadi orang yang berguna nanti seperti bapak nantinya begitu. Saya tidak berharap dia menjadi orang besar, saya tidak berharap dia menjadi orang kaya atau apapun, saya hanya berharap dia menjadi orang yang berguna bagi orang lain. Itu aja sih yang selalu saya omongkan setiap malam kalau dia lagi di custody saya selalu mengomongkan, saya selalu menyampaikan kakak jadi orang yang berguna ya, nanti kakak jadi orang yang baik, orang yang soleh. Tapi alhamdulillah almarhum itu anak yang soleh gitu. Itu aja sih. Mas, sebelumnya bisa bertemu dengan Dante berapa kali dalam 1 minggu mungkin atau dalam 1 bulan? Dan terakhir bertemu dengan Dante ini, itu kapan Mas? Dan apa yang dia sampaikan pada saat itu? Jadi saya ada jeda waktu setahun itu tidak bertemu dengan Dante, 2023. Dan habis itu saya bertemu lagi dengan anak saya. Dia menghubungi saya, kakak mau ke sana lagi gitu. Kakak udah nggak sibuk gitu. Udah ketemu, akhirnya saya ketemu, dan sangat pas banget 7 hari itu. Dia semua yang dia minta, yang biasanya dia tuh nggak pernah minta apa-apa ke saya, dia tuh minta untuk les di suatu institusi, untuk meminta SD lagi di tempat yang sama, dia minta beli iPhone segala macam. Terus setiap hari dia tuh di saat nggak sama saya di Desember Januari ini, dia selalu nge-VN saya, ngomong, bapak bangun, kakak mau mabar sama bapak, mabar 1 game, gini 2 game. Terus di saat ke rumah saya jemput, terus kita main gitar bareng, saya mengajarkan dia untuk membuat musik, dan dia sangat bangga kalau
apa ya, kalau dia tuh bisa bermain gitar, selalu ngirimin video ke saya main gitar, sering mukulin muka saya gitu, kayak ih bapak gitu. Tapi sekarang ya udah, Allah lebih sayang sama anak. Berkaitan dengan pencarian titik terang Ya cuma kematian ya almarhum Dante ini, mungkin apa ya yang ingin Mas Engger sampaikan? saya berharap semua dilakukan secara clear, tidak ada campur tangan orang lain, semuanya berjalan sesuai dengan undang-undang dan KUHP ya, jika ada tindak pidana gitu. Eh, nggak ada ikut campur lah intinya gitu. Harus dihukum seberat-beratnya. Itu aja ya pesan saya lah. Gitu. Maaf kalau saya agak terbata-bata, saya masih gitu. Oke, Ya itu Mas. Baik. baik. Terima kasih banyak Mas Engger sudah berbagi Iya. kisah dengan kami. Terima Kami kasih. sampaikan sekali lagi Iya. turut berduka cita. Semoga Mas Engger dan juga keluarga yang ditinggalkan ini bisa tetap diberikan kekuatan dan juga ketabahan. Terima kasih Mas. Selamat siang. Ya, amin. Ya, silakan.